Salam dan bahagia, perkenalkan saya Trisha Indrawati Gagunting SPD GR, Guru SD Negeri 107 Manado, calon guru penggerak Angkatan 8. Saya mempraktekkan percakapan coaching secara triad bersama rekan CGP. Dalam hal ini saya sebagai supervisor atau pengamat, kemudian ada rekan saya Ibu Fanda, guru SD Negeri 56 Kota Manado sebagai coach, dan Pak Junus, guru SD Negeri Sawangan, Kabupaten Minahasa sebagai coachee. Ya, selamat malam Bu Guru Fanda. Selamat malam, Guru Tisha. Apa kabar Bu Guru? Baik, Bu. Ya, puji Tuhan ya Bu Guru Fanda. Nah Bu, saya minta waktunya ya sebentar. Ya, bisa, Bu. Ya, jadi Bu Guru Fanda, saat ini saya ingin mendiskusikan nanti tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Tuh, yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin saya bantu untuk dikembangkan, Bu? Dalam kegiatan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi ini, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, nah Bu Guru Fanda, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dilakukan ini, Bu? Ya, dalam kegiatan coaching, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat memunculkan ide-ide baru. Oke, nah sekarang apa yang menjadi harapan dari observasi yang kita lakukan bersama saat ini, Bu? Ya, kiranya dengan observasi awal ini, saya akan mampu untuk mengadakan kegiatan coaching nanti, Bu. Oke, mudah-mudahan ya Bu, semua boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Guru Fanda untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Sama Bu, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Guru. Selamat malam Ibu Fanda. Apa kabar malam ini Pak? Baik Bu, puji Tuhan. Kabar Ibu gimana? Ya, sama baik Pak. Puji Tuhan kita baik ya. Ya. Begini Pak, maksud saya menelpon Bapak, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Bapak. Kita kan saat ini sudah ada di masuk bulan ketiga di tahun ajaran yang baru. Kira-kira kurang lebih 3 bulan ini Bapak mengajar di kelas, kira-kira ada enggak masalah yang Bapak hadapi di kelas tentang pembelajaran atau dengan anak-anak atau permasalahan apa kira-kira yang terjadi di kelas, Pak? Ya, baik Ibu Fanda. Nah, masalah yang saya hadapi di kelas, di mana dalam satu kelas itu siswanya sudah melebihi, sehingga saya sangat sulit untuk membelajarkan siswa, karena jumlah siswa yang ada di dalam kelas saya kurang lebih 30-an, Bu. Begitu. Jadi itu yang menjadi masalah saya. Oh, jadi cukup banyak ya Pak Iya. siswa di kelas. Jadi masalah mungkin pembelajaran ya Pak karena siswa yang banyak. Dari masalah yang Bapak hadapi, kira-kira apa penyebab masalahnya Pak? Ya, masalahnya siswa kurang aktif ya karena kebanyakan siswa di dalam kelas sampai ada beberapa siswa yang hanya bermain, Bu, di dalam proses pembelajaran gitu. Kira-kira ada hal lain Pak yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran atau tidak maksimal dalam pembelajaran Pak? Nah, yang Bapak hadapi di kelas. Kalau untuk hal lain misalnya karena dengan kebanyakan siswa yang ada di dalam kelas saya, banyak siswa yang bermain, kemudian banyak juga yang mengganggu teman-teman lain, begitu, Bu.
karena juga kekurangan sarpras, tempat duduknya Iya. kurang, Bu. Oh, iya. Jadi penyebab masalah yang dihadapi Bapak di kelas ya itu karena kekurangan sarana prasarana ya Pak, Iya, Bu. sehingga pembelajaran kurang maksimal. Nah, dari masalah yang Bapak hadapi kira-kira kalau ada skor rentang nilai 1 sampai 10 kira-kira ada di nilai yang keberapa untuk masalah yang Bapak hadapi? Kalau untuk rentang skor dinilai di angka 4, Bu. Ya, angka 4 ya Pak. Iya, Berarti masih rendah ya Pak. iya. Ah, jadi dari permasalahan yang Bapak hadapi di kelas karena kekurangan sarana prasarana karena siswa yang banyak sehingga kurang memadai dalam pembelajaran, kira-kira Bapak sudah mencari solusi? Ya, kalau untuk solusi saya gunakan menggunakan media yang menarik, misalnya ada media lewat video-video pembelajaran yang aktif. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran yang inovatif dalam berbentuk diskusi, Bu, gitu. Agar supaya dengan adanya media dan diskusi tersebut siswa dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran, Bu. Oh iya, iya benar ya Pak. Jadi solusi itu mungkin dapat meningkatkan em, pembelajaran siswa ya Pak. Jadi walaupun Iya, sarana prasarana kurang, tapi dengan media pembelajaran yang Bapak sajikan dapat meningkatkan minat dari siswa untuk belajar. Nah, dari jika ada rentang nilai 1 sampai 10 Pak, kira-kira rentang nilai yang keberapa yang ada pada Bapak untuk solusi yang Bapak dapati Pak? ya. Jadi untuk rentang nilai dari solusi yang saya dapati ada di rentang angka ke-8, Bu. Oh, angka 8 sudah lumayan tinggi ya, Pak. Iya. Terus kira-kira ada strategi yang Bapak gunakan? Nah, strategi yang saya gunakan untuk menarik perhatian siswa yang banyak di dalam kelas, yaitu saya menggunakan model pembelajaran diskusi atau bermain peran, begitu, Bu. Itu model yang saya gunakan Oh atau iya, bagus. strategi dalam proses pembelajaran. Oh iya, iya. Kira-kira dari strategi yang akan Bapak lakukan itu, untuk waktunya bagaimana, Pak? Nah, untuk waktu yang saya gunakan karena strategi ini baru diterapkan oleh siswa, jadi kurang lebih memakan waktu 1 sampai 2 minggu, begitu, Bu. Untuk agar supaya Oh siswa iya, bisa terbiasa dengan model atau strategi yang saya gunakan, gitu. oh iya. Nah, dari strategi yang akan Bapak gunakan, Pak Guru gunakan, kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam strategi tersebut, Pak? Nah, kalau untuk keterlibatan tentunya saya dan siswa, begitu, Bu. Oh iya. Jadi Bapak dan siswa ya. Iya. Ya, ini Pak. Jadi kira-kira ketika strategi itu berhasil, apa yang menjadi harapan Bapak atau perasaan Bapak ke depan? Ya, jadi untuk perasaan saya tentunya saya merasa senang dengan adanya pembicaraan di malam hari ini dan juga saya bisa mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi dan saya bisa aplikasikan itu kepada siswa yang ada di sekolah saya, Bu. Iya, ya. Jadi berarti coaching kita malam ini ada tujuannya, Pak. Iya, Semoga strategi yang akan Bapak ambil itu akan tercapai dan dapat meningkatkan minat belajar dari siswa walaupun kekurangan sarana dan prasarana. iya, Bu. Oke, Pak. Demikian pembicaraan kita di malam hari ini. Semoga berhasil ya, Iya, Pak. ya, Bu. Kasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak Guru. Terima Selamat malam. Selamat malam. Ya, Bu Guru Vanda, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Kabar saya baik, Bu. Nah, setelah melakukan proses coaching, tadi bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya senang, Bu. Kegiatan coaching bisa terlaksana dengan baik.
Oke, jadi Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, terkait proses coaching ini. Ya. Nah, yang pertama, setelah Ibu Guru Vanda melaksanakan proses coaching ini, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan? Dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan Bu, saya rasa saya sudah dapat mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan saat ini saya rasa dia sudah dapat memunculkan ide-ide baru dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, bagus sekali Bu Vanda. Saya juga melihat demikian. Jadi dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu Guru bisa membantu coachingnya ya. Oke, nah selain mengajukan pertanyaan yang berbobot, apalagi Bu kompetensi yang Ibu ingin kembangkan? Ya, saya rasa kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif agar proses pembicaraan bisa berjalan lebih efektif. Dan saya juga bisa tahu apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya dapat memberikan umpan balik. Oh iya, iya betul. Jadi mendengarkan aktif ya Bu ya, itu penting sekali juga Bu untuk kita kembangkan ya, karena itu juga berkaitan dengan nanti kita akan memberikan umpan balik dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya kalau Ibu Vanda menilai sendiri performa dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, bagaimana Bu Ibu menilai performa Ibu? Ya, saya rasa saya sudah cukup baik atau saya sudah cukup mampu ya Bu, karena proses coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, tentu dengan memperhatikan atau menerapkan alur tirta. Oke, jadi itu yang Ibu nilai ya. Mengapa Bu Ibu bisa nilai demikian Bu? Jadi saya dapat menilai demikian karena proses coaching atau proses percakapan itu sudah lebih fokus pada tujuan, sudah mampu untuk mengidentifikasi masalah, juga sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan juga sudah ada rencana aksi ke depan dan wujud tanggung jawabnya. Oke, baik, betul sekali Bu ya. Jadi saya setuju apa yang sudah Ibu Vanda lakukan tadi sudah sangat baik sekali Bu. Di sini bolehkah saya nanti juga menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Iya, bisa Bu. Iya, jadi tadi dari proses yang Ibu sudah lakukan, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan, memang saya lihat bahwa coaching-nya bisa akhirnya menemukan solusi-solusi ya Bu dari permasalahan yang dihadapi, yaitu bagaimana kurangnya prasarana di sekolah yang memberikan pengaruh ya kepada proses pembelajaran. Jadi juga tadi sudah ada ide-ide baru Bu yang sudah dimunculkan oleh Koci. Jadi bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, menyiapkan metode, model, bahkan permainan-permainan. Namun Bu, saya demikian saya melihat masih bisa ada hal-hal yang dikembangkan. Misalnya Koci tadi bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah ya, membangun komunikasi yang baik, karena ini kan terkait dengan sarana prasarana. Mungkin Ibu bisa menggali lebih lagi bagaimana Koci bisa membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah supaya nanti apa yang menjadi permasalahan di kelas Koci tadi itu bisa selesai dengan baik. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ya, benar sekali Bu. Jadi pembicaraan yang dilakukan dalam coaching tadi itu saya rasa sudah sesuai karena coach sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu kekurangan sarana prasarana sehingga mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran.
Halo Bu. Halo, ya, lanjut Bu Fanda. Silakan Bu. Ya. Ya, jadi saya rasa percakapan antara saya dan coaching atau proses coaching itu sudah sesuai, sudah berjalan dengan baik karena sudah ada solusi yang didapati sehingga permasalahan yang dihadapi tentang masalah sarana prasarana yang kurang memadai sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pembelajaran di kelas itu sudah ada jalan keluarnya atau sudah ada solusinya. Oh ya, jadi Bu Fanda nanti rencana tindakan untuk selanjutnya Bu Fanda seperti apa Bu nanti setelah proses ini? Ya, jadi rencananya kami akan ada lagi pembicaraan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana progres atau perkembangan dari permasalahan yang coach hadapi. Iya, betul sekali Bu. Nah, Bu Fanda dari diskusi kita ini, apa yang sudah Ibu bayangkan untuk meningkatkan lagi performa Ibu dalam melakukan proses coaching, misalnya dari mengajukan pertanyaan berbobot, atau Ibu tadi ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa mendengarkan dengan aktif. Kira-kira apa bayangan Ibu untuk meningkatkan performa Ibu? Ya, untuk meningkatkan performa saya, mungkin saya akan lebih banyak lagi mendalami lagi tentang proses coaching. Tentu mungkin terlebih dahulu saya akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Mungkin saya akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ke depan. Oke Bu Guru Panda, terima kasih ya Bu waktunya. Nanti semua hasil pengamatan ini akan dicantumkan dalam form supervisi akademik ya Bu Panda ya. Nah, Bu Fanda, bagaimana setelah kita melewati proses mulai dari supervisi sampai dengan Ibu melaksanakan supervisi sampai dengan kegiatan ini ya Bu, bagaimana perasaan Ibu melihat proses yang sudah kita lakukan ini? Ya, proses yang sudah kita lakukan ini dari tahap awal sampai akhir ini, saya merasa senang ya Bu, karena ketika dalam proses coaching kita dapat kita dapat membicarakan permasalahan yang terjadi oleh coaching sehingga bersama-sama dapat mengarahkan solusi apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan tentu ke depan saya ingin lebih meningkatkan lagi, lebih mendalami lagi kemampuan saya dalam proses coaching agar supaya dapat mencapai tujuan yang lebih bermanfaat lagi dalam dunia pendidikan. Oke, luar biasa sekali Bu Fanda. Tetap semangat ya Bu. Ya, nanti kita ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya. Semoga kita terus dapat bekerja bersama-sama, mengembangkan mutu pendidikan di sekolah kita, maupun dimanapun kita berada ya nanti Bu ya. Terima kasih Bu Fanda waktunya. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Bu Trisha, sama-sama, Tuhan memberkati.